khusus sahabat kepada Habib Ghalib Al-Idrus selaku khatibul majlis Batil Qulub yang alhamdulillah pada malam hari ini merayakan ulang tahun yang ketiganya dan juga ulang tahun beliau yang ke-19 tahun. Betul. Karena salah lagi. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah lancarkan semua urusannya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah warahmah, dan senantiasa mendapatkan perlindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kawan-kawan guru yang hadir dalam pertemuan ini, alhamdulillah hadir isbat kita Kiai dari Pamangkih, dan juga ada guru kita, guru Musni, dan guru-guru yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang tidak kurang-kurang dari semuanya. Kita doakan semoga guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani mereka, Allah mudahkan semua urusan mereka, Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini, kita duduk di tempat ini, kita hadir di tempat ini, di mana kita bersama-sama mengejar, mengharapkan akan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena tidak ada tempat yang paling teragung, tempat yang paling indah, tempat yang paling bagus kecuali tempat mana kita duduk di tempat ini. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ila maradul riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, duduklah di sana, kata Rasulullah SAW. Rasulullah memakan kita majlis seperti ini adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kalau Allah dudukkan kita di tempat ini, semoga kalau Allah pertemukan kita, Allah dudukkan kita di surga Allah yang hakiki. Ya amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita bersama-sama mengadakan sebuah haul daripada ulama besar Kalimantan, yakni Syekh Zaini bin Abdul Ghani Sempungkul. Luar biasa. Yang biasanya kita setiap tahun kita berangkat mengadakan acara luar biasa. Tapi alhamdulillah tahun ini kita tidak bisa hadir. Tetapi di mana-mana merayakan, di masjid, di mushola, di masjid majlis, semuanya mengadakan haul daripada bulan Zaini. Kenapa kita merayakan beliau? Kenapa kalau kita berbondong-bondong pergi ke sana ramai-ramai? Kita tinggalkan kantor-kantor kita, kita tinggalkan toko-toko kita, kita jalan 1 kilo dari Masjid Al-Karamah, berapa kilo? 2 kiloan, akan lebih. Kita berbondong jalan ke sana semuanya. Ada apa? Kenapa kita harus pergi ke sana? Karena kita ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada beliau. Cinta itulah yang tertanam dalam jiwa kita sehingga kita meninggalkan sejenak daripada kantor kita, pasar kita, kita tinggalkan, kita untuk pergi menemui daripada manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah tanamkan rasa cinta dalam diri kita sehingga kita datang ke sana. Ini yang sangat luar biasa. Makanya tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh beliau sehingga kita datang ke sana adalah sesuatu itu yang paling penting untuk kita ambil. Apa itu? Kenapa Allah angkat derajat beliau? Kenapa kita mencintai beliau? Kenapa kita tahu hal beliau? Karena beliau memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah angkat derajatnya? Yang tidak dilakukan hanya satu, yaitu
untuk mengangkat derajat kita kecuali dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman. Wal ladziina utul 'ilma darajat, dan Allah mengangkat daripada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, orang-orang yang menuntut ilmunya Allah, orang-orang yang dimana Allah tanamkan ilmu dalam dirinya. Derajat, beberapa derajat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya derajat orang yang beriman kepada Allah dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama-ulama kita bisa berarti derajat dengan 700 derajat. Mabaina ini dan di antara dua derajat itu 50 Kalau kita ingin mengejar 100 derajat ke derajat yang satunya, itu kita berjalan selama 500 tahun lamanya. Subhanallah. Kita nggak ada umur seperti itu. Umur kita 60-70 tahun, mampu kita berjalan selama 500 tahun. Mampu kita berjalan. Kita dari sini ke Balikpapan berapa kilo? 114 kilo. Balik 2 hari saja. Tetapi ini 500 tahun kita berjalan untuk mencapai derajat yang satunya. Belum lagi derajat yang satunya, belum derajat yang satunya lagi. Ini yang sangat luar biasa. Derajat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan halangi jalan beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan halangi jalan beliau supaya kita. Lanjut. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Lihatlah bagaimana lihatlah bagaimana ulama-ulama kita. Lihatlah para habib-habib kita yang kita hawarkan, baik di tanah Kalimantan, baik di tanah Jawa, di tanah Sumatera, di tanah-tanah yang lainnya, di mana mereka dihawarkan, diperingati karena derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat itu didapatkan karena ilmu. Makanya kita berada di sini, kita berada karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Tidak tempat yang paling termulia, tidak derajat yang paling mulia kecuali seorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Makanya beruntung bagi mereka yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini ada majelis Babil Qudur seperti 3 tahun. Di sini dikaji syariatnya Nabi Muhammad SAW. Di sini dikaji bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Di sini kita pelajari bagaimana kita salat dengan sempurna. Di sini kita mengkaji bagaimana kita memiliki akhlak yang baik. Di sini kita mengkaji bagaimana kita hidup dengan baik. Di sini kita mengkaji bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita kaji di sini. Karena di sini kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di tempat-tempat yang lain. Maka oleh karena itu ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung di Balikpapan, di Samarinda ada ulama-ulama kita, ada habib-habib kita yang di mana mereka mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di zaman saat ini kita melihat bagaimana para habaib kita sudah banyak yang diambil oleh Allah. Ulama-ulama kita sudah banyak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita?
mereka meninggal dikembali oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhul ilma qabla an yadhhab." Ambillah ilmu itu, kata Rasulullah. Kejar ilmu itu sebelum ilmu itu lari. Maka sahabat bertanya, "Kaifa yadhhabul ilma ya Rasulullah?" Wahai Rasul, bagaimana ilmu itu bisa lari? Maka Rasulullah SAW mengatakan, larinya ilmu itu dengan perginya orang yang membawa ilmu itu sendiri. Siapa? Ulama-ulama kita. Maka sekumpul masih ada habaib kita, ada Habib Hashim, ada Habib Ghalib, ada guru-guru kita. Mumpung mereka masih ada, maka ambillah ilmu itu. Orang yang belajar ilmu tidak akan terendahkan oleh Allah. Tetapi orang yang belajar ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara kita supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga jalan yang lain. Terkadang ada orang yang dia rajin belajar tapi enggak paham. Rajin dia belajar tapi enggak ngerti-ngerti. Rajin dia menghafal tapi enggak hafal-hafal. Tapi Allah berikan dia karunia. Apa karunianya? Dia punya harta. Dengan hartanya itu dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan firman dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan orang-orang yang mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang dia menafkahkan hartanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun dia majelis, alhamdulillah Habib Ghalib lagi bangun majelis. Banyak donatur-donatur yang mereka menyiapkan, yang menitipkan hartanya di majelis ini. Maka beruntunglah mereka yang punya harta disimpan di situ. Ini bisnis akhirat. Ini adalah bisnis akhirat. Sudah hampir terbangun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka memiliki derajat inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratan, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Wa rizqun karim, dan Allah akan memberikan nikmat yang besar kepada mereka. Luar biasa. Makanya Pak, Bu, ketika kita rajin menuntut ilmu, kita kejar ilmu, kita mendapatkan derajat yang mulia. Maka ketika kita punya harta, keluarkan harta kita untuk mengangkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarkan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Harta ketika kita gunakan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, itu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika harta yang kita miliki kita berikan untuk majlis-majlis ilmu, untuk kita berikan di mana ada masjid, di mana ada pesantren, insyaallah itulah amal yang paling baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Masalul ladzina yunfiquna amwalihim masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang menginfakkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala, kama sari habbatin anbatat sab'a sanabila. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah satu biji. Ini perumpamaan pasal ladzina yunfiquna amwalahum. Bana Allah Subhanahu wa taala perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala. Diperumpakan sebuah biji, maka dari biji itu akan mendapatkan 7 tangkai. Sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'ah habba. Maka setiap satu tangkai itu
memberikan 100 daripada biji-biji yang ada. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Subhanallah. Ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Ini cara kita untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, amal yang tidak akan terputus selama-lamanya. Allah akan lipat gandakan semuanya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kehidupan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan harta. Tak perlu kita banyak. Ketika hidup kita pas-pasan, tapi berilah apa yang kita mampu kita berikan. 50.000, 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, atau lebih daripada itu adalah investasi kita nanti di yaumul qiyamah, di dunia akhirat kelaknya. Maka oleh karena itu ibadah Allah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama berjuang mencari keutamaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi bima ataka Allah daral akhirah." Kejarlah, carilah keutamaan yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk daral akhirah, untuk negeri akhirat kita. Mumpung masih ada majlis, kita hadir. Ada majlis, bangun majlis, kita berikan. Ada orang yang menuntut ilmu, kita berikan nafkah untuk mereka. Ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Pak, Bu, ada suatu cerita. Suatu cerita di Damaskus. Ada seorang yang penggali kuburan. Dia ini kerjaannya penggali kuburan. Biasa ya, orang gali kuburan itu sebelum ketika ada orang meninggal, dikabarkan ada orang yang meninggal, maka digalikan kuburannya. Maka saat ada seorang ibu-ibu datang ke situ, dia mengatakan kepada penggali kubur, tolong galikan kubur untuk anakku yang meninggal dunia. Akhirnya si penggali kubur itu menggalikan kuburannya. 1 jam dari itu datanglah jenazah yang dibawa oleh ibu itu, dan berapa orang? Gak ramai orangnya. Sedikit aja orang yang bawakannya, gak ramai. Begitu dia datang di situ, kemudian si penggali kubur sudah siap untuk mengambil jenazah itu. Ada peti dibuka, diambillah jasadnya itu, dan subhanallah ketika jasadnya itu ingin dimasukkan ke dalam kubur, tiba-tiba si penggali kubur itu langsung pingsan. Langsung dia pingsan. Ada teman-teman yang lainnya dikasihkan air, dia sadar. Akhirnya si ibu itu pun pulang ke rumahnya, dan ketika selesai itu baru dia bercakap sama teman-temannya, kenapa kau pingsan? Dia katakan kaza. Akhirnya tak lama lagi Rasulullah datang lagi si ibu itu dan mengatakan, hai penggali kubur, tolong galikan kuburan untuk anakku. Kira ini kan ibu yang bulan lalu yang datang menggalikan kuburnya, saya datang lagi. Akhirnya ketika jenazah datang yang kedua kalinya, apa yang terjadi sama, tapi dia nggak bisa. Akhirnya si penggali kubur datang ke ibu itu dan mengatakan, wahai ibu, aku ingin bertanya kepadamu. Ya, ada apa? Siapa 2 orang itu yang meninggal yang kau bawakan tadi? Si ibu mengatakan, wahai penggali kubur, ketahuilah bahwasanya itu adalah 2 anakku laki-laki. Dia adalah anak-anakku. Yang satu adalah mereka, yang dia adalah menuntut ilmu, dia belajar di pesantren. Yang satunya lagi dia mencari uang supaya adiknya itu bisa belajar ilmu. Akhirnya si penggali kubur itu mengatakan kepadanya, wahai ibu, ketahuilah, bukankah kau mengetahui ketika aku menguburkan anakmu yang pertama kali, aku pingsan. Fahamlah bahwasanya ketika anakmu itu ingin dimasukkan ke dalam tanah, maka pintu tanah itu terbuka, terlihat min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa
disasar dan dibawakan pergi. Begitu juga yang keluarnya ketika datang mayat itu dan ingin dimasukkan ke dalam kubur, disambut oleh malaikat-malaikatnya Allah dengan menggunakan kuda dan dibawa pergi. Subhanallah. Inilah keutamaan orang-orang yang dia belajar ilmu, dia mencari ilmu, dan juga orang-orang yang menggunakan hartanya, nafkahnya untuk diberikan kepada orang-orang yang belajar ilmu. Luar biasa. Tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min riyadil jannah, taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, si penggali kubur tadi yang umurnya sudah lanjut 50 tahun atas, maka tidak ada alasan, Pak. Umur saya sudah 50 tahun, saya tidak mampu lagi belajar. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita, aku sudah tua, tidak mampu lagi menghafal sebagainya. Tidak ada alasan. Terus ini seorang penggali kubur, umurnya 50 tahun, kemudian dia tinggalkan penggalian kubur, dia pergi ke pondok pesantren. Datang ke syekh, ya syekh, aku ingin belajar. Apa kata syekh itu? Udah umur sekarang kau ingin belajar? Kenapa kau sekarang ingin belajar? Ya syekh, aku melihat keutamaan orang yang belajar ilmu, di mana ketika jasadnya ingin masuk ke dalam tanah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengambil jasadnya, dibawakan ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa. Maka waqtadi bima Allah dalam akhirah. Maka kejar ya. Kita cari, jangan kita malas. Makanya seperti ini penduduk masyarakat yang ada di Samarinda. Kita bayangkan berapa persen yang belajar ilmu. Berapa penduduk Samarinda ini? 1 juta? Lebih? 800-an? 800.000 penduduk daripada Samarinda ini. Saya mau tanya, berapa persen yang belajar ilmu? Berapa persen? Dan saya yakin wajah-wajah itu di mana majlis wajah ini aja. Majlis Habib Hashim wajahnya ini juga. Majlisnya Habib Khalid ini juga. Majlisnya Habib Hamzah kadang-kadang ini juga wajah-wajahnya. Betul. Maka ada sebuah sensus yang disampaikan. Guru saya Habib Sekal Baharu beliau mengatakan bahwasanya sebanyak yang belajar ilmu se-Indonesia ini tidak sampai 1%. Tidak sampai 1% yang belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jumlah masyarakat Indonesia 200 juta. Berapa yang belajar ilmunya Allah? Berapa yang belajar? Yang lainnya lalai di dunia ini. Dia lalai mengejar dunia. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lupa majlis seperti ini. Samarinda berapa? Yang paling ramai majlisnya Guru Udin berapa? 1.000, 1.000, 2.000-an yang hadir. Tapi dibandingkan 800.000 penduduk Samarinda ini, kemana mereka? Kemana mereka pergi? Mereka diletakkan oleh Allah tentang darul akhirah. Mereka semuanya sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Mereka sibuk ke pasar, mereka sibuk jualan, mereka sibuk dengan kantor mereka, dan yang lebih sedihnya mereka sibuk duduk-duduk di tepian pantai. Lihat. Ini kalau kita pulang, saya akan lewat. Itu bagaimana tepi malam. Tapi ingatlah, kita adalah orang-orang yang beruntung di dunia ini, di mana kita adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa senang duduk di majlisnya Allah, di majlisnya Rasulullah, di majlisnya yang di situ kita bersama-sama memuji kepada Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini majlis terakhir. InsyaAllah mungkin buka lagi pada Syawal. Setelah Syawal mungkin buka lagi, maka jangan sampai sepi. Ini kadang kalau liburnya lama juga itu majlisnya. Betul. Makanya oleh karena itu tetap kita istiqomah terus
sampai kita meninggal dunia, maka insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita rasakan kelak kalau kita masuk dalam kubur. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam ibadah kepada-Nya. Allah matikan kita tak kala kita menuntut ilmu. Allah matikan kita tak kala kita baca Al-Quran. Allah matikan kita tak kala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita hormati, dan orang-orang yang dimana yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimasukkan dalam surganya Allah bersama Habibullah, bersama kekasihnya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah khusus untuk Umi Syarifah Nurlaila binti kali-kali terus, dan istri saya yang juga lagi sakit ya. Maka semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, diberkati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya Allah. Begini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. صلى محمد اذكر صلاة على النبي Serah. Ya. Bel aja sudah. Bel. Menggadam itu gedam. Ayo bismillah. Ini guru. Guru. Apakan nyari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tahya bihil qulub wa tusqa bihil julubi 'anna wa 'an jami'il muslimin al-qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la ghuyub ilayhi al-marji'u fi yawmin tuqallabu fihi al-qulub, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة سلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sama-sama kita muliakan habaibul kiram, para habaib kita yang mulia, guru-guru kita, orang tua kita, Nabi Saleh Al-Khairin, kemudian orang tua kita Al-Habib Yusuf Al-Qadri, Al-Habib Rafiq, kemudian juga banyak-banyak habaib barata. Kalau kita Al-Habib Hashim, kemudian kalau kita Dr. Al-Habib Hamzah bin Syahir, dan orang tua kita Habib yang lain yang kita tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi besar ta'zim hormat kita kepada para julid di Habib Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita sangat untung, mungkin khusus di Rodoh satu ya, bisa ini para habaib zuriat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar kajian guru kita, guru Taufik di Marabaya, satu orang habaib itu lebih baik daripada 70 orang ulama. Sekalipun habaibnya itu adalah bukan kelompok daripada ulama. Misalnya dalam suatu majelis, orang ini bawa undangan 2 buah rumah. Yang satunya 70 ulama ya undang, yang satunya rumah sebuahnya seekor habib aja. Dan habaib itu bukan daripada kelompok ulama.
itu lebih baik seekor habaib tadi daripada 70 orang ulama. Itu pernah saya dengar daripada guru kita, guru Dakhil. Kemudian juga para alim ulama, guru kita Kiai Haji Abdul Wahid. Beliau ini adalah satu angkatan kalau tidak khilaf dengan Kiai Haji Abdul Dahlan, orang murid daripada Syekh Yasin Al-Fanani, yang mana kebanyakan syarat para ulama-ulama kita di Nusantara ini yang mana bersambung muslim dunia kepada Syekh Yasin Al-Fanani. Beliau ini adalah orang tuanya guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Yasin. Ini adalah merupakan ulama besar, guru besar di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamaki. Ya. Kemudian juga para alumni Ma'had Ibnu Amin Pamaki, guru kita Guru Rusdi, ya, Guru Rusdi. Kemudian para guru-guru yang lainnya. Pada kesempatan ini bingung juga aku panggil apa aja dulu. Yang hadir ini para ulama, yang hadir juga para habaib, kemudian juga para senior-senior kita juga ada Habib Hashim yang telah terdahulu belajar daripada kita di negeri Hadramaut. Kemudian ada pun Al-Fakir Ulun dengan Ustaz Fadlan dengan Al-Habib Walid, mungkin satu angkatan ya, ketika itu sangat juga di Hadramaut pada tahun 2005, 2006, 2007 itu kurang lebih seperti itu. Pada bulan kemarin, kurang lebih 1 bulan, ketika Dr. Al-Habib Sebab Bahaun datang ke Mata, mungkin tanggal berapa itu, tanggal berapa? Tanggal 7 kan? Tanggal ya. Nah, beliau datang ke sana, dan alhamdulillah juga Al-Fakir juga hadir ketika itu dengan Al-Habib Mahram ya. Nah, di sana di Sangta, ya, kebetulan Al-Fakir juga diberikan kepercayaan oleh Al-Habib Fauzal Farid sebagai sekretaris Majelis Rasulullah SAW. Cuma jarang juga hadir juga, karena banyak dia pengalaman dulu. Di sana ada, di sini ada, dan kebetulan juga Al-Fakir pondok ada di Sangata juga, ada Ustaz Ali Tahfidz Quran Ulum Syariah. Kemudian juga ada Jumbayan juga Bifan Syariah Az-Zahra. Ya, kebetulan Al-Fakir juga pengasuhnya di sana. Jadi ketika di Sangata ketemu dengan Al-Habib Ghalib Ali terus sampai malam beliau. Mungkin habis maghrib, habis itu kami baru berangkat menghadiri guru mulia Dr. Al-Habib Sebab Bahaun. Jadi Habib Kena kalau ke Samarinda, dan Al-Fakir juga tetap bolak-balik masih imam di Masjid Islamic Center, dan sekarang kurang lebih sudah 13 tahun imam di Masjid Islamic Center, masih bolak-balik. Kalau ke Samarinda nanti hadir di majelis dia di sini. Sebenarnya dari lama berapa kali pengen hadir, cuma karena sibuk kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kumpul silaturahmi dengan para habaib dan para guru-guru agama. Insyaallah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana satu umat dari Imam kita ketahui bersama haul, yang pada kesempatan ini yang kita hauli adalah guru kita, guru Sugeng kumpul dalam marokah sidin. Juga kita orang-orang biasa yang kenal dalam habaib ya, dalam marokah guru sekumpul kita cinta dengan habaib ya, kita menjadi mencintai para murid-murid Rasulullah SAW. Sangat besar jasa beliau. Kemudian lagi Bahaul ini adalah paham kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di dalam kalau tidak khilaf Hawi Kabir juz 2 pun juga dalam kitab Matalib Daqaiq berkaitan tentang dari dahulu. Dari siapa Bahaul ini adalah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab.
Jadi ujian Nabi kita tahu bila dia ini ba'd kalau Umar. Amal bahasa kita tuh umpati orang yang bahagia jadi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu diantaranya. Ada lagi hadis Islam yang lain, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'da 'iddu 'alaiha bin nawajid. Jadi ujar Sayyidina Umar, as-sadaqah ba'da dafn al-qatawah ila salasah ayyam. Sedekah yang mana sedekah itu kata ulama maknanya umum, baik yang disedekahkan itu makanan atau bacaan, lebih-lebih lagi bacaan Al-Quran, tahlil dan sebagainya. Hari yang pertama itu pahalanya sampai kepada hari yang ketiga. Selesai nilai Syafi'i, hari yang ketiga itu pahalanya berturut-turut sampai hari menuju hari. Ibnu Syafi'i ila 25 yauma, sampai menyelawi sampai 25 hari. 25 yauma ila 40 yauma, sampai 40 hari. Jadi di hari yang ke-40 ia adakan, ia sedekahkan, ia niatkan buat orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu in arwahul mukminin yatuna fi kulli lailati jum'ah. Ujian Nabi saban malam Jumat, ada riwayat mengatakan saban malam Senin itu datang kepada kita. Irhamuni yarhamkumullah, sayangi kami. Mudah-mudahan kalian pun akan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi ketika itu sahabat bertakwa, ya Rasulullah, bagaimana irhamuni? Apa yang dimaksud orang tua kita, keluarga kita yang meninggal itu minta kasih sayang? Doa wassadaqah wal hadiyah lil mauta, mereka minta doakan, mereka minta sedekahi, mereka minta doakan, doa mereka minta sedekahi terhadap orang yang telah meninggal. Itu yang dimaksud orang tua kita datang itu. Kemudian hari yang ke-40 sampai 500 ila mi'ah ila sana, sampai bahaul, sampai bahaul mi'ah ila alfiyum, sampai 1000 hari. Nah ini jaga benar-benar jangan sampai kena, apalagi dengan berbagai macam paham yang masuk ke wadah kita nih. Anak kita kayak ingin lagi dong kita bujur pada, padahal anak kita tuh nggak ada kalau nggak ada kita. Itu mungkin anak kita tuh ada, mau kita kedada. Jadi kada ingat lagi memahami kewitan, ma'arwahi kewitan kada lagi, hati-hati. Maka yang terpenting, yang sangat penting, lingkungan anak-anak kita dengan siapanya berkawan, dengan siapanya belajar, apalagi yang dengan suatu tempat di YouTube. Ya kalau bahasa ini yang paling jujur sudah. Berarti yang dibawa orang-orang bahari, habaib bahari, ulama-ulama bahari itu salah barataan. Ini yang jujur. Nah, sebenarnya makanya hati-hati dulu. Kalau pengen menyekolahkan anaknya ke pondok, lihati dulu gurunya siapa, sanadnya dari mana. Kalau tidak mau salah, cari pondok para habaib. Itu tentu benar sudah itu. Mungkin ke Dalwa, atau misalnya mungkin ke Martapura, atau mungkin ke Ibnul Amin lagi, atau mungkin di mana di Jawa. Yang jelas sanad yang mutasil ahli bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau misalnya tidak jelas, yang datang misalnya ke sini, datang ke kampung, iya kawitan kada ingat lagi, dihauli kada ingat lagi, kayaknya jadi bertahlil kada boleh lagi, bahul kada boleh lagi, maupun kada lagi, kawitan bang ditalkinkan ini kada juga lagi. Nah maka hati-hati kita benar-benar jaga tentang akidah kita orang-orang bahari. Makanya disebutkan kata Imam Malik, al-khair ittiba' man salaf. Yang baik itu umpati orang bahari. Maksud salaf ini adalah khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Orang yang sesudah aku dan sesudah aku, itu 300 tahun yang dibawa oleh paham para imam kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Ahmad dan sebagainya. Mungkin itu saja dari al-fikir. Sana khilaf banyak dengan para jamaah yang kemungkinan misalnya ada kesangka sehingga kita ya jalanan kepada kita di Jalan Sumardi Mustafa di tahfidz Al-Quran ulumi syariah, dan sudah diresmikan oleh Wakil Gubernur kemarin, dan ceramahnya juga guru kita yang mulia Habib Hashim tanggal kalau tidak salah 10 Januari ya. Nah, kalau kebetulan saya mampir
silaturahmi kepada kita. Ya, mungkin itu saja. Hada minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jadi tadi itu yang keempat ulun lupa tadi itu memperingati menyambut bulan suci Ramadan. Nah, menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita mengambil keberkahan dari bulan suci Ramadan, kita baca qasidah marhaban ya Ramadan, dan juga untuk pembangunan majelis nanti ada tim panitia keliling kota untuk bantuan pembangunan, penyelesaian pembangunan majelis kita bersama, majelis Badrul Qudus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sambil baca qasidah sebelum melanjutkan ceramah selanjutnya, iklan dulu di dalam. Iklan dulu sekalian menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan keberkahan yang ada yang Allah turunkan di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan dapat ampunan Allah, keluar dari Ramadan Allah menambah rahmatnya kepada kita, keluar dari Ramadan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita di dunia dan sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nanti ada tim yang keliling sumbangan untuk melanjutkan pembangunan majelis kita Badrul Qudus sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cepat untuk pembangunannya, dan mudah-mudahan bulan Syawal sudah kita buka pendaftaran pembelajaran bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab, dan insyaallah kalau misalnya ada kesempatan untuk tahfidzul Quran juga kita, tapi perlu utamakan bahasa Arab karena bahasa Arab ini sangat penting. Ya, kita baca Al-Quran, mau kita ada tahu artinya itu susah juga. Nah, kalau kita tahu artinya, kita bisa merasakan kenikmatan, kelezatan daripada membaca Al-Quran. Ketika kita membaca maulid, ketika kita membaca kitab, insya Allah akan mendapatkan lebih keberkahan yang kita dapatkan ketika kita mengetahui bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasanya Nabi kita Muhammad SAW, bahasanya penduduk surga, dan bahkan Nabi Muhammad juga bangga dengan bahasa Arab. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, Innu bihubbul Arab, bahwasanya aku mencintai Arab. Karena apa? Karena aku adalah orang Arab, karena bahasa Al-Quran bahasa Arab, dan penduduk surga berbicara dengan bahasa Arab. Jadi itulah dengan niat, mudah-mudahan seperti niatnya guru kita Habib Hasan bin Ahmad Baharun, mudah-mudahan niat untuk mendidik anak keturunan kita untuk bisa berbicara bahasanya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga lancar kita masuk surga, lancar bahasa Arab. Tapi di surga kan bahasa Arabnya ada apa ya, Pak? Tapi kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kepada guru kita persilakan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syarasiyah.
Thank
Basil. Amin ya Rob. Amin. Amin. في صوت زيادة مع ربي حبي وربي عن حب النبي وعن ربي والنبي صلاته أو سمستك آبائه وأصحابه سرهم فيه وأعمالهم فيه إقرار فيه تجليات فيه وما تقرب من المولى به من التقرب إن شاء الله فضلا بكل كرم برحمتك يا أمين من جاهد أن آتنا فينا حسنات إلى آخر الحسنات في هذا المنال يا الله يبدي في حاضر تقضي حاجاتنا في قريب صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد kami takkan kepada sekolahnya untuk memberikan wasiat sallallahu alaihi Muhammad. الصلاة على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. الحمد لله yang memuliakan Habib Saleh Al-Khilid, Habib Ahmad Al-Habshi, Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, Habib Rafi Al-Qadri, Habib Hamzah bin Sahil, Habib Umar Al-Qadri, Habib Hafiz Al-Qadri, Habib Uliya bin Syahir bin Umar bin Yahya, pimpinan Majelis Ta'lim Syifa'ul Qulub, dan sahibul majlis Habib Ghalib bin Habib Mustafa bin Sekaf Al-Aidrus, Al-Habib Umar Al-Aidrus, pimpinan Majelis Al-Fat, dan guru kita tak lupa yaitu Al-Habib Hashim Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga guru kita para ulama, yaitu pertama guru kami Kiai Haji Abdul Wahid bin Haji Asrani, pimpinan Pondok Pesantren Pemangkih Putri, dan juga guru kita ayahanda Guru Gusti pimpinan Majelis Ibnu Ruslan, dan juga ada di sini Guru Ahmad Faiz Khazin dan guru-guru yang lain dan para habaib yang lain yang belum sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa ulum. Habib Husain Al-Qadri, Habib Rafiq Al-Qadri, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulum kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat keutamaan sehingga alhamdulillah kita bisa berhadir di majelis yang mulia ini. Tugas guru mungkin itu menyebutkan nama-nama itu aja Bib, sudah malam mungkin, dan mungkin menghimbau sedikit mengenai merasa syukur kita ada majelis taklim di sini, sebab kalau kita bersyukur akan Allah tambah nikmat kita. Dan dengan hadirnya kita di majelis taklim ini artinya adalah kita ini mudah-mudahan digolongkan ke dalam ahli syurga. Amin. Kenapa? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah radhiyallahu taala anhu, Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, afala natakilu ala kitabina wa nad'ul amal. Apakah kita ini ya Rasulullah pasrah dengan kitab atau pasrah dengan nasib kita sehingga kita ini meninggalkan amal-amal kita? Karena memang ya ketika ditiupkan roh dalam perut ibu kita, dalam janin ibu kita,
kita ini sudah ditentukan semuanya. Ya, termasuk kita ini termasuk sa'id atau syaqi, naudzubillah. Orang yang berbahagia ya masuk ke dalam surga, ataupun orang yang sengsara, naudzubillah, masuk ke dalam neraka. Maka para sahabat bertanya, apakah kita ini harus pasrah dengan hal itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Tidak. Ya'malu fa kullun muyassarun bima khuliqa lahu. Maka kata Rasulullah, tidak, beramal saja kalian, berbuat saja, beribadah saja terus menerus, maka tiap-tiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan tujuan yang diciptakan. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang-orang yang memang beliau ini atau memang orang itu adalah digolongkan ahli sa'adah, orang yang berbahagia, maka dia akan dimudahkan untuk selalu mengerjakan amalan-amalan orang yang berbahagia, termasuk hadir dalam majelis taklim, kemudian hadir dalam majelis-majelis zikir dan sebagainya. Kemudian wa amma man kana min ahli syaqa, dan adapun orang-orang yang memang sudah ditentukan sebagai orang-orang yang ahli sengsara, ahli syaqa, maka dia akan dimudahkan pula untuk melakukan amal-amal perbuatan yang memang itu amal-amal perbuatan orang-orang yang sengsara. Maka mudah-mudahan kita semua di sini ya alhamdulillah tanpa kita ragu lagi yang berkumpul di sini para dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pewaris para Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para ulama, maka tentunya insyaallah ini adalah amalan-amalan ahli sa'adah, dan mudah-mudahan kita duduk di sini juga disibukkan dengan amal-amal sa'adah, maka insyaallah nanti di akhirat digolongkan sebagai ahli sa'adah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta kepada guru kita Habib Hasim memberikan nasihat, mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam bulan yang agung. Apa yang harus kita persiapkan? Ini bulan yang agung, kada sembarangan bulan Ramadan ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berdoa waballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi bulan bukan sembarang bulan. Iya, bulan yang memang di dalamnya penuh keberkahan. Nabi Muhammad Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Kenapa kada minta bulan Ramadan diberkahi juga? Karena memang bulan Ramadan kada wa barik lana fi Ramadan kada. Karena di dalam bulan Ramadan memang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta nasihat dari guru kita Habib Hasim bin Abdullah bin Syekh Bakar untuk memberikan walaupun sedikit ke Bapak juga baik. Itu dirapikan baik. Sembarang main aja, hanya pengawas anak selamat. Penting kita minta barokah daripada Sidin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, keberkahan dari datuk-datuk beliau, dan keberkahan dari guru beliau dan guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa barik alaihi. Karena terpaksa hadirin semua kita tahu kita hamba yang banyak harta, hanya mengharap surga, tapi tidak pernah takut terhadap neraka. Mari kita penuhi jiwa kita dengan cinta pada Allah, melalui cinta kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Karena setiap orang yang cinta kepada Allah, kenal kepada Allah, pasti takut. Semakin cinta dan kenal, semakin takut. Maka orang yang paling takut dari dulu sampai sekarang adalah Nabi kita Muhammad. Beliau adalah orang yang paling kenal. Sampai beliau pernah mengatakan dalam sabdanya, "Lau taufiq ana waktu Maryam bima fa'ala hadaini laqadibna agama Allah alaihi wasallam." Rasulullah pernah mengatakan, karena takutnya kepada Tuhannya Allah, andaikan aku dan Ibn Maryam Nabi Isa
diperhitungkan oleh Allah atas yang dilakukan oleh dua jari ini, pasti aku dan beliau akan diadab Allah. Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita belum punya rasa takut kepada Allah. Dan duduknya kita di majelis seperti ini sebetulnya sarana untuk kita memiliki rasa takut kepada Allah. Andai kita keluar dari majelis ini punya rasa takut, berarti kita membawa ilmu yang bermanfaat. Kalau belum, berarti tidak manfaat. Kalau kita punya Al-Quran tapi tidak membawa rasa takut kita kepada Allah, berarti Al-Quran belum manfaat, belum berada di hati dan jiwa kita. Tapi kalau kita sudah rasa takut kepada Allah, maka berarti Al-Quran yang kita miliki manfaat buat kita dan akan menjadi pembela kita di hadapan Tuhan kita. Allah kalau tidak, na'udzubillah. Begitu juga begitu juga kita. Ayo, mari kita penuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai beliau mengatakan la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Dan malaikat mengatakan nanti di hari kiamat, ya Rabbana abadna jahada ibadatik wa arafna jahada ma'rifatik. Kesempatan bagi kita di bulan Ramadan, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah berikan kita rasa takut. Yang rasa takut kita ini selalu menghantui setiap langkah kita kepada Tuhan kita Allah. Tidak takut dengan corona, bukan takut dengan corona, bukan takut dengan kemiskinan, bukan takut dengan fakiran, bukan takut dengan dunia seisi. Kita tidak takut. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kalau kita punya Allah, kita tidak takut dengan dunia, dengan kemiskinan, dengan corona dan semua yang ada. Karena kita punya Allah, tapi takut kita semata karena Allah. Kalau orang yang takut kepada Allah, maka imannya akan berubah, akan berkembang, akan bertambah, akan menjadi sempurna. Sehingga Rasulullah mengatakan seorang mukmin itu melihat dosa walaupun kecil seakan-akan gunung di atasnya siap untuk ditimpakan kepada dirinya. Walaupun kecil, dosa itu seorang mukmin melihat dosa walaupun sekecil apapun seakan-akan ada di atasnya gunung yang siap ditimpakan terhadap dirinya kalau dia berbuat dosa itu. Sementara orang munafik melihat dosa itu walaupun sebesar apapun dosa itu seakan-akan namanya lalat yang hinggap di tubuhnya sehingga dia hanya tidak peduli begini-begini. Tapi orang mukmin tidak seperti itu. Ramadan melatih kita untuk merasa takut. Habaib harus lebih takut karena kakek mereka adalah pemimpin orang-orang yang takut. Para ulama harus lebih takut karena Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihi ulama. Dan ilmu dinyatakan oleh para ulama kita al-ilmu khasyah kullu yu'rad bidah. Ilmu itu menghantarkan kita untuk merasa takut. Artinya kita hadir di majelis, rasa takut kita bertambah kepada Allah. Setiap kita hadir di majelis, rasa takut kita bertambah kepada Allah. Kalau kita hadir di majelis, pulang majelis seperti itu berarti belum hadir di majelis. Kalau kita hadir 1000 kali, tidak manfaat harinya kita di majelis. Andaikan kita hadir di majelis walaupun sekali, menghasilkan rasa takut berarti kita telah hadir di majelis. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih berkah, manfaat, lebih banyak menghantarkan kebaikan kepada kita dan menjadikan kita seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para habib kita yang tua terutama Ami Saleh Al-Khairif, Ami Ahmad Al-Habsyi, Ami Rafiq Al-Gadri, Tuha semuanya, Ami Ahmad bin Alwi Al-Han, Ami Tuha juga, termasuk yang lainnya, ada mungkin yang lain Habib mulai Tuha juga, yang lain-lainnya Bapak lagi Al-Hasani dari Pentekan Tuha juga. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, insyaallah, panjangkan umurnya, sampaikan hajatnya, luaskan istrinya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka semangat. Hamzah, Habib Umar dan lain sebagainya, Habib dan lain sebagainya, terutama sahabat Habib Muhammad bin Ghalib Khalid. Hadir mudah-mudahan menjadikan mereka lebih semangat, insyaallah, memperjuangkan jejak langkah kakeknya Nabi Habib Muhammad dan para salafnya. Dan mudah-mudahan para guru-guru kita, terutama guru Tuhan Abdul Wahid, Haji Abdul Wahid bin Haji Asnawi sebagai pimpinan pondok pesantren Ibnu Amin Pemangkil Putri yang datang, masya Allah.
datang, Masya Allah, saya kira tadi beliau Habib karena gayanya seperti apa? Tapi saya duduk, Habib kan mungkin Bu. Ternyata Alhamdulillah berarti beliau cinta Habib. Begitu juga hadirin hadirat. Mudah-mudahan Allah SWT fadlan Rahman bila Syekh terutama guru kita Guru Ahmad Rusdi, mudah-mudahan guru-guru yang lainnya, Guru Faiz menantunya Guru Bangil, Masya Allah guru-guru yang lainnya, mudah-mudahan Allah juga berikan mereka sehat, diluaskan rezekinya, dan insya Allah bangunan kita ini cepat selesai. Allahumma amin. Hajat kita dunia akhirat mudah-mudahan Allah sampaikan. Allah limpahkan dalam rumah tangga kita, mawaddah rahmah sakinah baiti jannati. Allah jadikan kita sebagai suami teladan, istri teladan, anak teladan yang pandai membuat Allah ridha terhadapnya. Allahumma ridha wal-afu amma ghadamullah. Apapun menjadi hajat tapi beragam, mudah-mudahan beliau ini Masya Allah dapat jubah beliau, dapat sorban beliau, dapat apa lagi, kue dari mim beliau. Mudah-mudahan ada amplopnya dalam kue itu. Ini hanya Masya Allah berkahnya. ini hanya dalam itu teh. Tidak sia-sia untuk datang ke sini hari universitas karena orang yang dermawan dari dulu terkenal dermawan. Cuman karena beliau ada berisi pulus saja Mas. Kalau berisi pulus kan yakin beliau semua bulan bawa pulus. Bukan 1 miliar tapi lebih dari dunia seisinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. Dan juga ulun mengucapkan mohon maaf lahir batin, mungkin ada kurang sopan penyambutannya atau kurang penyebutan namanya atau tidak sempat menyebutkan gelarnya, tidak menyebutkan klubnya, tidak menyebutkan satu persatu nama antum semuanya. Ulun minta maaf ya, dan juga ada yang sudah membantu ulun karena menyebutkan, karena sempat menyebutkan juga ulun minta maaf.
Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Iya. Jadi kosong-kosong kita semuanya. Ada dosa, ulun ampuni juga, ulun maafkan juga dosa-dosa pian. Tapi ulun minta maaf semua ya. Ya, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila minta sama Habib Saleh sedikit doa, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah, ya mudah-mudahan doa kita semua niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Habib Saleh al-Khirit untuk membacakan doa penutup, kemudian kita makan. Yang sudah dapat nasi kotak bisa makan jangan. Ya, ulun ucapkan makasih dan ulun minta maaf atas semua yang kurang daripada ulun selama ulun bergaul dengan biang-biang semuanya. Kepada Habib Saleh kami persilakan. Ulun tutuplah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ya Allah wa sallim bina wa sallim abana wa sallim muhammadina sallim ala nabiyyina sallim banatina wa sallim wa ala sallim ihsanina wa sallim wa sallim baikina وسلم جيراننا وسلم على المسلمين اللهم يا الفاتحة وسلم الفاتحة وكرامة الفاتحة والفاتحة وموجدة الفترة سبعة الفاتحة وبركات الفاتحة يا فريد الحمد يا كسب القوم يا من عبده يا خير ويرحم يا خير يا الله يا رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Para habaib dan para tuan guru dipersilahkan menuju tempat yang disediakan untuk menikmati hidangan. Jangan yang bersalaman dulu karena beliau